Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu Deus Pasi NI AAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya kita sehat selalu. Pada hari ini kita masih menghirupkan udara-udara segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman, pada hari ini kami akan menceritakan kisah Nabi Ismail lengkap dan dari lahir sampai wafat. Nah, pada hari ini kita mengenal dulu Nabi Ibrahim. Nah, keesok harinya nanti kita baru melanjutkan ceritanya. Jadi, teman-teman, bagi yang telah mengenal Nabi Ibrahim dan yang telah mengetahui, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang belum mengetahui sosok Nabi Ismail, mari kita simak sama-sama. Siapa tahu ada kejanggalan atau kesalahan, mohon teman-teman komentar di bawah agar kita tidak salah dalam bercerita. Ayo teman-teman, langsung saja ke kisahnya. Jadi, Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Siti Hajar. Nabi Ismail lahir di Kanaan yang sekarang merupakan wilayah Palestina. Kelahiran Nabi Ismail membawa kebahagiaan yang besar karena sudah sejak lama Nabi Ibrahim dan istrinya merindukan kelahiran seorang anak. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar berhijrah bersama dengan Nabi Ismail yang masih bayi. Mereka meninggalkan Palestina. Mereka tiba di sebuah padang pasir yang tandus. Di sekeliling mereka hanya terdapat hamparan pasir dan perbukitan. Allah Subhanahu Wa Taala lantas memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat tersebut. Siti Hajar merasa sedih. Ia khawatir berada di tempat itu hanya bersama dengan Nabi Ismail. "Kepada siapakah engkau menitipkan kami?" tanya Siti Hajar. Siti Hajar mengulang pertanyaannya hingga beberapa kali. Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab. "Apakah ini perintah Allah?" tanya Siti Hajar kemudian. "Iya, ini perintah darinya," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. "Jika demikian, pergilah, Allah pasti akan menjaga kami," ujar Siti Hajar. Ia yakin Allah yang merintahkan, maka Allah pula yang akan menjaga mereka. Nabi Ibrahim sebenarnya juga merasa sedih karena harus meninggalkan istri dan anaknya. Namun, ia harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Hajar hanya membawa kebekalan secukupnya. Ketika air telah habis, Nabi Ismail mulai menangis. Siti Hajar kebingungan saat tangisan Nabi Ismail semakin kencang. Siti Hajar segera bangkit untuk mencari air. Dari kejauhan ia melihat ada genangan air di sebuah bukit yang kini dikenal dengan nama Bukit Safa. Saat ia berlari menghampiri, ternyata genangan air itu hanyalah Fata Morgana. Dari Bukit Safa, lantas Siti Hajar melihat adanya genangan air di bukit lain, yaitu Bukit Marwah. Ia pun segera berlari ke sana, namun lagi-lagi ia tidak menemukan air. Siti Hajar bahkan berlari-lari ke sana ke sini di antara Bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali. Siti Hajar lalu menghampiri Nabi Ismail yang masih menangis sambil mengentak-entakkan kakinya ke tanah. Secara ajaib, tiba-tiba di bawah entakan kaki Nabi Ismail memancarkan air Zam-Zam. Berkumpullah, seru Siti Hajar sembari berusaha mengumpulkan air dengan kedua tangannya. Mata air Zam-Zam itu terus memancarkan air. Daerah tersebut yang semula tandus kini perlahan mulai subur. Wilayah tersebut perlahan-lahan mulai disinggahi oleh para kabilah-kabilah dagang yang ingin beristirahat. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ketika Nabi Ismail mulai menganjak dewasa, Nabi Ibrahim mengajak putranya tersebut untuk membangun Ka'bah. Saat susunan batu Ka'bah mulai meninggi, Nabi Ibrahim mengambil sebuah batu sebagai pijakan. Batu tempat pijakan Nabi Ibrahim itulah yang kini disebut makam Ibrahim yang terletak pada tempat di samping Ka'bah. Setelahnya,
Allah lantas mengajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengenai tata cara beribadah dan juga memerintahkan kepada keduanya untuk menjaga kesucian Ka'bah. Nabi Ismail menghabiskan seluruh waktunya untuk berdakwah di kota Makkah hingga wafat. Nabi Ismail hidup selama 137 tahun lamanya. Selama masa hidupnya, Nabi Ismail dikaruniai 12 orang putra. Dari anak keturunannya Nabi Ismail terbentuklah bangsa Arab Mustaribah, yang diantaranya kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, pada hari ini, besok sore kita akan melanjutkan kisah Nabi Ismail hingga wafat. Jadi besok sore kita akan melanjutkan kisah Nabi Ismail, yaitu kisah Nabi Ismail yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah, bagi teman-teman, semoga kita mengenal Nabi Ismail pada hari ini mendapatkan hikmah. Jadi puncak air Zam-Zam melalui Nabi Ismail. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat sampai jumpa kembali di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.